pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ada ribuan pelanggar protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran prokes yang melibatkan terdakwa. Pada kerumunan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, kerumunan sambutan spontan masyarakat di Megamendung Bogor, serta perawatan terdakwa di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, sehingga terdakwa diproses ke pengadilan Jakarta Timur dengan 3 kasus dan 3 sidang untuk 3 vonis melalui 11 dakwaan dan 18 pasal undang-undang. Majelis Hakim yang mulia, di dalam sidang-sidang yang saya lalui, di ketiga sidang tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara MSI memberikan kesaksian dalam sidang kasus Maulid bahwa di Jakarta hanya terjadi pelanggaran, banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun dipidanakan kecuali kasus Maulid Nabi Muhammad di Petamburan yang melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwanya Pemprov Jakarta hanya menaikkan sanksi denda kepada saya dan tidak pernah lapor polisi untuk dipidanakan. Dan Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya dalam sidang kasus Rumah Sakit Umi juga memberikan kesaksian bahwa di Kota Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus Rumah Sakit Umi yang juga melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa dia dan stafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan hanya melaporkan Rumah Sakit Umi. Serta Ketua Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridalla dalam sidang kasus kerumunan Megamendung pun memberikan kesaksian bahwa di Kabupaten Bogor pun banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus kerumunan Megamendung yang pun melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan yang dilaporkan hanya soal kerumunannya. Jadi jelas, ketiga kasus pelanggaran prokes itu memang dirancang untuk mempidanakan saya, mengkriminalisasi saya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah kriminalisasi dan sekaligus diskriminasi untuk memenuhi syahwat pelampiasan dendam politik oligarki. Majelis Hakim yang mulia, selain itu, dalam skala yang lebih besar di tingkat nasional, kenapa kerumunan Presiden Jokowi di Kalsel dan NTT pada tahun 2021, serta kerumunan anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan, yang semuanya merupakan pelanggaran prokes, tidak diproses secara hukum pidana. Begitu juga kenapa kerumunan rutin tanpa prokes anggota Watim Pres Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi hingga Oktober 2020 juga tidak diproses secara hukum pidana, termasuk kerumunan tanpa prokes sepanjang tahun 2001 yang dilakukan oleh Muldoko, Ahok, Raffi Ahmad, Hatta Halilintar dan lain-lainnya. Kenapa semuanya juga tidak diproses hukum pidana? Dan yang terbaru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran tanggal 14 Mei 2021 akibat putusan pemerintah mudik dilarang tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga, kok tidak diproses secara hukum pidana. Para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang Maulid di Petamburan dan kasus kerumunan Megamendung antara lain Dr. Refli Harun, ahli tata negara dan administrasi negara, Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana, Dr. Dian Andriawan, ahli hukum pidana, Dr. M. Nasir, ahli hukum kesehatan, dan Dr. Lutfi Hakim, ahli hukum pidana kesehatan. Semuanya sepakat dalam sidang ini memberikan pendapat bahwa diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sekaligus merupakan ancaman bagi tatanan hukum. Dr. Lutfi Hakim sebagai ahli mediko-legal dan sekaligus ahli hukum pidana kesesatan saat memaparkan perbedaan antara pemidanaan dan tujuan pemidanaan menyatakan jika di mana-mana sudah banyak pelanggaran prokes lalu hanya 1 atau 2 kasus saja yang dipidanakan, maka tujuan pemidanaan jadi sia-sia.